sadar dengan fungsi media ya dalam hal ini kan. Jadi semua juga ingin menunjukkan jati dirinya melalui pencitraan. Nah, jadi ini yang banyak juga Bang. Jadi kadang-kadang masyarakat yang mungkin belum paham ya sampai hal-hal yang seperti itu, jadi menganggap segala yang ditayangkan itu adalah ya memang begitu faktanya, padahal di belakang layar mungkin berbeda. Ada satu hal yang kuperhatikan dari Jaya nih ya. Kalaulah semua para pejabat atau pemberi komunikatornya kan begitu, sang komunikator masa Jaya nih misalnya kan, dia memberikan pemahaman sehingga akhirnya tadi aku yang begitu panas melihat Jaya karena reda aku kan begitu. Ini yang tak ada sama kita sekarang kan begitu ya. Aku bisa dapat memahami apa yang disampaikan oleh Jaya dengan gayanya. Walaupun aku geram tadi awalnya kan begitu sama dia. Itulah kelebihan abang sebagai orang yang lebih tua, Bang. Iya. Ada lebihnya ya. Kalau nggak ada lebih, payah juga udah itu ya. Betul kayak si Isari bilang tadi. Memang ada juga istilah komunikasi politik kepentingan. Jadi balik lagi yang Nina bilang tadi, misalnya pada saat dikomunikasikan kepada masyarakat umum dan banyak yang awam, yang dia tangkap kan yang disampaikan. Sementara yang dibicarakan itu sebenarnya kebohongannya lebih banyak daripada kebenaran. Tapi yang dia ambil itu adalah banyak nilai kebenaran itu yang disampaikan akhirnya menjadi benar lah, walaupun itu tidak benar. Kenapa? Karena untuk menutupin kesalahan-kesalahan itu. Kan itu kan komunikasi massal itu kan kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Dicarilah komunikator yang handal sehingga yang hitam pun bisa jadi putih. Sehingga banyak influencer ya, Bang. Influencer. Jadi bagaimana dia membungkus kata-kata bahasa segala macam. Yang kadang-kadang geli kita mendengarnya bagi kita yang masih ini ya, tapi ada orang bisa menangkap itu jadi sebuah kebenaran. Nah, itu tadi itu ngabalin ahlinya. Aku ingin mempertanyakan Nina, sekarang kan ini kan bicara tentang komunikasi ya. Kadang-kadang penyampaian ataupun connect terhadap komunikasi ini selalu tidak tercapai. Contohnya misalnya antara pasien dengan dokter tentang masalah penyakit begini, penjelasan. Ya. Ini komunikasi apa yang salah di sini nih, Nina? Apa yang kurang di sini gitu, Nina? Ya contohnya aja sekarang bentuk vaksin yang tak jelas kita sekarang ini kan tentang masalah wabah nih, jumlah Nina baru kena ya? Iya, baru ini seminggu ini baru kira-kira 3 hari yang lalu sudah sekarang udah tinggal nunggu jadwal untuk PCR lagi. Banyak kita yang reuni. Tapi kalau dari rumah negatif kok Bang. Banyak reuni. Tapi si Isari kan enggak. Si Jaya juga enggak. Bahasa sekarang itu yang berbeda dengan lalu. Kalau dulu orangnya anak gading sekarang udah positif, alhamdulillah. Orang positif lari orang. Ya itu. Itu komunikasi juga ya. Positif dibilang pesta. Sekarang negatif lari orang. Aku positif katanya kan. Alhamdulillah kata Mak. Tapi ada tetangga aku begitu dibilang positif pingsan satu rumah karena dia belum kawin. Balik pertanyaan Bang Halis. Balik pertanyaan Bang Halis tadi. Nah, balik Halis itu apa yang kurang? Yang kurang saat ini itu empati, Bang. Empati. Merasakan bagaimana perasaan orang lain gitu. Jadi sebenarnya kan salah satu persyaratan untuk komunikasi efektif itu adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain ya paling nggak harus ada punya rasa empati lah. Jadi kita memahami ya. Jadi kita bisa merasakan. Ya. Empatinya nggak maksimal atau nggak optimal gitu. Kalau nggak nyambung nanti komunikasinya, Bang. Para dokter itu kan adalah punya hati nurani. Mereka itu kan biasanya kan lebih jadi empatinya kan lebih tinggi. Jadi gini Bang, kalau Nina bilang empati, jadi misalnya bagaimana dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu dan dia melakukannya kan gitu ya. Nah di dokter ini agak susah. Ya. Ini kebetulan saya punya pengalaman juga karena kita ini sebagai pasien kan kepengen diistimewakan, kepengen dilihat bagaimana kita melihat diri kita atau keluarga kita yang lagi sakit. Itu beda ya dokter melihatnya. Kalau kita kan rasanya semua was-was, semua kritis, semua masalah. Ini bagi mereka tiap saat, tiap detik melihat hal itu. Jadi biasa bagi mereka. Ekspresi yang ditunjukkan itu buat kita geram.
Itu pernah kejadian di Aceh, ditendangnya dokter itu karena dokter tidak memberikan sebuah informasi bagaimana dia kekhawatiran dia terhadap anaknya. Nah, gitu ya. Nah, ini kebetulan kena ke saya, kebetulan kan anak dokter ya. Papa dikit-dikit ngeluh, tuh nggak lebih parah dari papa, banyak itu di luar itu nggak ngeluh kayak papa itu ngeluh sama dengan doa ya. Aku bilang, wah anakku gak berani marahin aku gini. Jadi intinya ternyata memang ada cara pandang yang berbeda di antara dokter dengan pasien. Dokter melihat itu sehari-hari, tapi kalau misalnya si Nina bilang tadi, bisa nggak dokter ini berempati? Itu justru dokter yang laku. Dia datang, dia melihat bagaimana keluh kesah orang, walaupun dia tahu ini nggak segawat yang ditakutin, tapi dia bisa meredam itu. Nah dokter-dokter sekarang aku kadang-kadang nasihatin juga anak aku kalau udah macam-macam dia ngomong, udah gantian aja, ibu jadi dokter, saya jadi pasiennya. Dia bilang nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Artinya kita harus kayak Nina bilang tadi, harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Dia kan nggak punya pengetahuan terhadap kekhawatirannya itu. Kudis dikit aja dianggap pulang ke rumah bisa mati nanti dia. Tak bisa juga gitu terus. Ya sedang kalau dia menghadapi satu pasien saja ya oke. Atau dua pasien macam. Tapi kalau yang banyak pasiennya macam mana dia mau sempat ya ini abang tahu nggak? Kemarin aku kan kena juga, terpapar juga. Itu kan sempat dia marah. Hari kelima kan aku udah pernah cerita lah sama teman-teman ini. Sampai aku panggil dia datang lah, aku mungkin lihat kalian terakhir kali ini. Oh dia marah gitu loh. Jadi papa jangan doa gitu. Artinya gini, dia sebagai seorang dokter melihat kasus masalah itu berbeda dengan kita yang mengalami masalah itu sendiri gitu. Kekhawatiran itu jauh lebih seram. Ya. Kalau mereka tiap hari lihat, nggak ada masalah bagi mereka itu gitu. Nah, itu. Aku sambung ada cerita ini. Kebetulan ada laki-laki agak nakal, anak muda lah nakal. Jadi rusak barang tuh, sakit barang tuh. Datang dia ke Indonesia, lapor dokter. Coba tengok kata dokter. Aduh Pak, nggak bisa lagi nih Pak. Ini potong ini udah katanya. Amputasi ini katanya. Asal dokter datang amputasi, asal dokter datang nggak percaya sama dokter Indonesia. Pergi dia ke luar negeri. Coba buka Pak. Oh, buat apa? Salah itu dokter tuh. Tak benar diamputasi. Ngapain besok ada tanggal sendiri nih gitu. Copot sendiri. Itu ada copot nih gitu. Tak perlu bayar ya. Ya. Kenapa Malah copot sendiri ya Bang? Iya. Salah itu dokter tuh. Ada ketentuan. Aku tahu ya, setahu aku gini. Ada beda dokter, setahu aku ya, dokter di Indonesia sama dokter di negara lain. Aku nggak usah sebut negara mana. Kalau di Indonesia, dokter itu tidak mau langsung berterus terang apa akibat tentang bagaimana penyakit si pasien. Kenapa? Dia menjaga juga hati pada ini. Kalau di luar, ada beberapa tempat itu, dokternya langsung mengatakan, ini bahaya, ini bisa mati. Ini bisa begini-gini. Dia ngasih tahu langsung. Dan itu mereka memberitahukan kepada keluarga atau kepada pasiennya langsung tentang bahaya penyakit yang dia alami. Jadi dia harus melakukan tindakan ini. Jadi ada dua beda. Perlakuan itu Bang harus dilihat juga tidak berlaku untuk semua orang. Kalau orang bisa disampaikan misalnya kayak kau bilang tadi langsung mati di situ. Ada orang kadang-kadang memang harus tahu dia sebagai pasien dia punya hak untuk mengetahui apa yang dialaminya secara utuh. Penyampaiannya itu bisa ke saudaranya, bisa kemana gitu. Ini ada kawanku tetangga, aku nggak ngecek. Kamu nggak ikut cek, ngapain, nanti ketahuan sakitku apa. Nah kan ada orang yang seperti itu, malah ketahuan sakit dia susah. Ada orang ketahuan sakit, aku bilang aku dulu malah menyesal, terlambat aku tahu aku sakit aku apa. Harusnya aku bisa langsung ambil tindakan. Beda-beda Bang, dia lihat dari situ. Sekali kepada Pak Bambang, itu Bang ini, itu dalam komunikasi kan ada cara mengucapkan, cara mengatakan, the way of saying things. Bagaimana kita menyampaikan pesan itu dengan bahasa yang baik. Aku termasuk yang terkena di situ. Ketika istri bahwa waktu dia masih diperiksa ada kanker, itu dokternya anak Medan, aku kenal keponakan dari kawan aku. Dengan gamblang dia katakan di depan istri aku, saya tidak bisa menyembuhkan, tapi saya bisa memperpanjang usia karena istriku ada kanker payudara. Itu langsung istriku nangis di situ. Aku juga terpukul. Bilang tuh, aku tanya sama Bang. Semua pasienku ini tidak bisa aku sembuhkan, tapi aku bisa memperpanjang waktunya. Itu kan cara dia bicara. Macam kita berbicara di sini nih. Ya ada cara kita berbicara. Bagaimana tadi Bang Halis mencoba untuk mengatakan, dia bilang bahwa dia terkesan sama si Jaya, bisa memadamkan kemarahannya. Nah, itu juga the way of saying things-nya si Jaya. Jaya itu sudah bisa memberikan suatu penjelasan.
Nah sekarang masalahnya ini kalau kita lihat, kita sekarang menghadapi dokter, menghadapi perawat di rumah sakit, kita curiga aja. Jadi kita udah diselimuti oleh perasaan curiga dulu. Ketika kita tanya sama dia, Pak, ada kalimat dia mengatakan, oh Bapak beli ini lah, apa namanya itu, terus untuk mengukur Oximeter. Saturasi, apa? Oximeter. Meter, ya. Bapak beli. Otak aku udah salah. Baru jualannya kawan di rupanya sama aku. Nah, udah begitu. Itu datang dari persepsi yang negatif. Jadi komunikasi itu kan tergantung daripada bagaimana kita memandang persoalannya dari sudut pandang kita. Jadi trust atau tidak terhadap orang itu juga penting dalam komunikasi kan. Jadi kalau kita trust sama orang itu, apapun diucapkan kita langsung bisa terima. Nggak perlu lagi pakai otak untuk ngolah. Ini benar nggak? Ini nipu nggak? Ini nggak kan? Kira-kira kayak gitu. Jadi wasting time juga. Paling rumit ini mungkin Nina jadi bisa setuju ya. Masalah menarik nih ilmunya. Masalah komunikasi. Kita tidak pandai berbicara, kita tidak pandai berhubungan dengan orang, dan kita tidak pandai mencoba menerawang apa yang dikatakan orang. Jadi Nina gini kan, Nina kan dokter komunikasi. Memang sebenarnya saya mengatakan mana-mana kampanye lah bahwa komunikasi itu satu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, apapun profesinya. Jadi misalnya, ya sekarang kan lagi model misalnya komunikasi politik dan lain sebagainya. Kita sebagai aku lah, sebagai background orang dagang, pembisnis, komunikasi itu very very important. Artinya bagaimana aku merubah orang yang tadi tidak butuh menjadi ingin, ya tidak butuh menjadi ingin berubah. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada orang itu kan komunikasi. Jadi artinya kemampuan berkomunikasi itu sangat penting sebenarnya. Tapi itu kan luas banget ya, Nina ya. Jadi tadi mungkin dipersempit dengan joke-joke kita lah beberapa konteks-konteks kejadian-kejadian yang harus dikomunikasikan gitu kan. Saya si Nina bingung, komunikasi kita uraikan itu yang umum, itu ada yang spesifik. Kalau misalnya untuk publik gitu ya, untuk publik itu yang paling diingat itu kan, ini kalau secara yang sering Nina sampaikan waktu kuliah ya Bang ya, dan juga bisa menjadi diskusi bersama, bahwa kan yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi, to educate ya, itu penting. Bagaimana mempengaruhi, to influence, itu juga penting. Tapi kan nggak semata-mata hanya itu. To entertain juga sangat penting gitu. Ya. Ya, menghibur juga. Gitu. Nah, kita belajar dulu entertain ya Isari ya. Jadi kami saya Bang Ali, semua lah yang background penyiar ini dulu kan memang belajar itu untuk entertain itu. Jadi mesti ada ice breaking dulu, mesti ada yang ketawa-ketawanya kan kira-kira gitu. Kalau enggak malas orang dengar kita bicara. Ya. Tapi ada cerita ini kan tergantung kondisi juga, tergantung itu. Ada seorang pasien masuk rumah sakit, pas rumah sakit dia panggil suster. Itu semua bahasa komunikasi itu tergantung pada kondisi. Ya. Nah, ada kondisi seorang pasien masuk ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dia mau buang air, maka dipanggil suster. Ya maklum lah bahasanya kan, suster. Datang susternya, apa kata susternya? Sama lah pula balasnya kan, heboh katanya. Nah itu bagaimana bahasa komunikasi itu di antara pasien dengan dokter, antara pasien dengan suster, itu bagaimana kondisinya? Bagi orang lain itu kan nggak bisa diterima. Tapi pada kondisi seperti itu, akhirnya memang itulah bahasa yang dipakai. Itu ya, yang itu, ini untuk kejadian nih, kawan aku yang begitu. Dia mengalami. Aku panggil dia, sudah aku mau BO, aku panggil dia, diam aja dia. Aku bilang, kero. Baru datang dia. Tapi Idrus ya Nina, kan dia kan pernah jual, dia kan komunikasi jual obat yang paling jago itu sebenarnya kan, bagaimana meyakinkan orang. Idrus ya, iya. Ya Idrus itu memang begitu dia, makanya kalau bercakap beda dengan Bambang kan, ya jadi karena Idrus, Bambang tak pernah jual obat, kalau Idrus selalu dia menawarkan obat. Yang paling suka TP yang mana dulu Bang? Kenapa? Yang paling TP yang mana? Yang tebar pesona yang mana dulu? Idrus lah. Enggak, soalnya kan gini, ini komunikasi. Aku belajar dulu gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita mau jual sesuatu, itu kan kita bisa pindahkan pembicaraan itu secara transisional. Jadi misalnya kita ngobrol nih sama orang tentang kondisi sakit. Si Anu sakit sini, ini membangun ketakutan nih.
Oh, baru secara pelan-pelan dibawa ini secara transisional, pembicaraan itu dibawa ke solusi. Nah, baru ujung-ujungnya jadi makan apa itu Bang dia bisa sembuh? Ada itu kira-kira gitu kan. Ah, Bang kok lama kali baru cerita itu. Aku udah lama butuh. Coba bayangkan. Kata orang itu aku jual ke dia nggak pernah laku-laku itu. Kok kau begitu ngomong bisa cepat laku? Karena aku bukan datang langsung. Misalnya contoh nih, ada kawan kami si Isari kenal banget lah. Ya, dia punya bini yang terakhir itu masih umur 17 tahun ya, apa Is ya. Yang punya anak. Jadi dia usia sudah sama kita sama. Jadi sebut namanya lah. Ya, jadi begitu aku ngomong sama dia, duduk aku bilang, kau tahu nggak? Ada sekarang aku baru dapat itu produk. Itu kita bisa langsung jadi anak SMA. Aku tahu tujuannya kemana. Dia punya bini masih muda, dia umur udah tua, dia itu problem yang dihadapi oleh dia kan. Begitu dia dengar itu, di mana itu? Ada di mobilku. Ku ambil lah gitu kan. Jadi kita nggak usah panjang lebar. Yang penting tahu need kebutuhan orang, kekhawatiran orang kita sampaikan. Itu kan komunikasi juga. Bagaimana membaca kebutuhan orang. Hari ini kita bicarakan sesuatu bagi orang yang tidak butuh apa yang kita bicarakan itu nggak didengar. Kan paling banyak kita begitu kan. Bicara apa yang kita inginkan bukan apa yang ingin didengar oleh orang gitu loh. Makanya kan ada komunikasi publik, ada komunikasi politik, ada komunikasi bisnis, kombis, ada komunikasi pribadi, macam-macam itu kan, tergantung kita. Ya Nina, makanya kita bicara sini harusnya ada yang ini kan, koreksi lah dari Nina. Jadi kalau kita melihatnya kan dari konteks itu, aku bicara sama siapa hari ini? Kalau bicara sama cewek lain lagi kan, kita lihat apa kekhawatiran dia. Nah, dia mungkin sering diputuskan sama cowoknya ya. Bicarakan kebetulan Nina, saya ngasuh acara konseling mengenai 15 tahun ya Is ya. Di Radio Usul dulu saya ngasuh acara resep cinta lah. Sama si Irma dulu ya. Irma apa ya? Irma apa namanya? Bukan? Bukan, yang dekan psikologi itu. Iya Bu Irma. Nah, dia sempat kita undang. Kita ngasuh acara konseling gitu. Malah mereka senang karena dianggap ini kan secara otodidak dan kita ngalami persoalan-persoalan seperti itu. Jadi komunikasi itu baru mereka lebih enak, tidak teoritis banget, tapi apa yang dialami itu kita bicarakan. Oh iya benar. Sebenarnya yang kata justru sampai sekarang pun anak-anak tetap menginginkan itu.